Hai teman-teman yang berzodiak Scorpio atau buat kamu yang lagi penasaran dengan Scorpio, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah jodoh Scorpio terutama untuk tahun 2022. Jadi nanti aku akan lihat bagaimana kecocokan kamu dan kecocokan dia, bagaimana perjalanan cintamu bersama dengan dia, bagaimana sifat dan karakternya, juga hal-hal apa aja yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan kamu semakin baik dan indah ke depannya. Kita akan lihat bareng-bareng langsung aja ya. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ini mengenai kecocokan antara kamu dan dia. Ada The Empress, ada Three of Wands, Nine of Cups, The Sun, Eight of Wands, The Star, Two of Cups, dan Two of Pentacles. Oke, di sini kartunya bagian sini adalah sisi kamu dan bagian sini adalah sisinya calon jodoh kamu atau jodoh kamu. Tapi karena di sini adalah general reading, bisa aja energinya kebalik atau vice versa. Jadi kamu ya silakan aja mana nih yang bagian kamu, mana yang bagiannya dia. Kalau di sini apa yang dia rasakan saat ketemu kamu di awal-awal dan apa yang kamu rasakan saat kamu kenal dia gitu loh. Dan di sini apa yang dia rasakan mengenai kamu ketika awal-awal jumpa, dia melihat kamu sebagai orang yang cantik, atau kalau kamu di sini cowok, kamu dinilai dia sebagai orang yang ganteng, cakep gitu, berwibawa. Dan di sini dia melihat bahwa ada keindahan di diri kamu yang mana kamu tuh seperti anak kecil yang lagi bermain-main di taman bermain gitu loh, yang nggak ada beban, menikmati hidup, ya udah nikmatin aja apa yang ada sekarang gitu. Dan mengenai kartu The Empress, ini juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan, berkah yang banyak, rezeki. Jadi dia melihat bahwa hadirnya kamu di hidup dia adalah sebuah rezeki yang gak pernah dia sangka-sangka. Yang mana dia ini melihat kamu tuh dewasa, sangat-sangat mandiri dengan hidup kamu. Kamu berusaha gimana caranya kamu gak ngerepotin orang lain. Jadi sangat mungkin secara keuangan kamu udah mandiri. Atau kalau misalnya kamu masih kuliah, kamu akan berusaha punya niat gimana caranya kamu nanti setelah lulus bener-bener mandiri gitu, nggak mau bergantung sama orang tua, nggak mau ngerepotin orang tua kamu gitu ya. Dan sebaliknya, apa yang kamu lihat mengenai dia adalah dia ini bagi kamu seperti orang yang nggak bisa kamu gapai. Kayak enggak lah, dia terlalu ganteng atau dia terlalu cantik buat jadi milik aku, dia terlalu hebat, terlalu sempurna buat jadi milik aku. Tapi ternyata lihat, dia ternyata yang duluan jatuh cinta sama kamu, dia yang duluan akan membuat pergerakan untuk PDKT sama kamu. Dan ya, kartu Three of Wands ini juga menjadi salah satu tanda kalau kamu sering mampir di videoku sesuatu yang berhubungan dengan beda kota, beda negara. Jadi di sini kemungkinannya sejak awal jumpa ada beda jarak sama kamu ya, beda kota, LDR dan sebagainya. Ada kemungkinannya seperti itu. Atau mungkin di sini dia ini adalah orang yang secara tempat tinggal tuh beda sama kamu. Jadi mungkin di sini dia sedang kuliah atau sedang kerja di kota kamu, tapi sebenarnya dia bukan berasal dari kota kamu gitu, bisa. Tapi di sini lebih dari itu semua, Three of Wands adalah orang yang sangat bisa melihat sebuah peluang di depan mata. Jadi di sini dia kemungkinannya emang udah ngincer kamu sejak lama sih, yang mana mungkin kamu kayak nggak menyadari karena di sini kartu The Empress-nya adalah perempuan yang lagi main ayunan, lagi happy-happy. Di saat kamu lagi bahagia, ada dia yang datang ke kamu, yang sebenarnya dia ini udah kepo lama sih sama kamu sebetulnya gitu. Kemudian kamu dan dia makin dekat atau bahkan mungkin udah jadian, kamu semakin merasa nyaman sama dia, nyaman banget bahwa di hubungan inilah kamu bisa yakin untuk ternyata dialah jodohku. Kamu mulai berpikir untuk kayaknya aku mau deh nikah. Kalau sebelumnya kamu belum ada bayangan mengenai pernikahan dan sebagainya, kayaknya aku mau deh nikah sama dia gitu. Karena Nine of Cups ini adalah suatu kondisi di mana kamu sudah sangat nyaman dengan diri kamu. Jadi selain dia ini menyempurnakan hidupmu, hidup kamu ini udah enak sebelum ada dia. Udah enak di sini bukan berarti kaya raya yang gimana, tapi setidaknya kamu sudah bahagia sebagai diri kamu. Ya, kamu sudah ngerti tujuan hidup kamu mau gimana. Kamu udah dalam proses menuju impian kamu, baru dia datang. Makanya di sini kamu merasa bahwa kehadiran dia ini menyempurnakan hidupmu yang sudah indah kayak gitu di sini. Karena kartu Nine of Cups itu mengenai rasa hangat, cinta yang banyak, kamunya ngerasa nyaman, ngerasa dijaga dan sebagainya bersama dengan dia. Yang mungkin belum pernah kamu rasakan dengan mantan-mantan kamu atau dengan siapapun itu kayak gitu.
Lalu di sisi dia, semakin kenal dia semakin bahagia banget di hubungan ini. Dia menemukan bahwa kamu yang emang tipe playful ini atau suka bersenang-senang dengan dunia, happy aja, happy go lucky gitu ya. Dia kecipratan energi bahagianya kamu. Dia kecipratan energi percaya dirinya kamu di sini. Maka di sini dia seperti anak kecil yang lagi naik kuda, lagi bawa bendera di padang bunga matahari. Sama-sama kebawa energi playfulnya kamu. Ya udah bersenang-senang aja. Maksudnya bersenang-senang di sini bukan bersenang-senang yang gimana ya, tapi udah nikmatin aja hidup kamu sekarang. Apa yang kamu punya disyukuri. Kalau emang ada kenangan indah yang bisa kita ukir, kita ukir bersama. Gitu di sini. Jadi nggak terlalu banyak ekspektasi mengenai nanti kita ke depannya mau gimana, hubungan ini harus gimana, nggak ada. Jadi udah bahagia aja untuk apa yang bisa kita nikmati sekarang, kayak gitu ya. Kemudian di sini waktu berlalu, pada akhirnya kamu mengerti bahwa kamu nggak bisa terus-terusan happy aja seperti anak kecil di hubungan ini, tapi juga gimana caranya kamu ingin ada pergerakan yang lebih ya. Terutama di sini kalau udah ngomongin mengenai pernikahan atau mungkin keluarga udah nanya, jadi kapan nikahnya sama dia gitu, karena kamu mulai mikir nih, oh iya ya, aku udah waktunya nikah kah gitu. Dan kalau misalnya di sini kamu udah ada momen klik, udah ada obrolan gimana nih kita nikah nggak nih gitu. Dan kalau misalnya dia menjawab iya, maka di sini akan ada pergerakan yang sangat cepat dari kamu untuk mempersiapkan segalanya. Tapi di sini bukan berarti mengenai pernikahannya aja, maksudnya bukan pestanya aja, tapi bagaimana kamu mempersiapkan mental kamu, bagaimana kamu healing mengenai masa lalu kamu, bagaimana juga kamu mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan finansial, karena bagaimanapun juga kalau sudah ngomongin pernikahan ya butuh keuangan, wajar ya, realita, dan juga kehidupan setelah pernikahan juga butuh keuangan. Maka di sini kamu kayak ayo kita mengejar gitu, ayo kita berjuang bersama-sama kayak gitu. Dan dari sisi dia juga, dia punya banyak harapan pada akhirnya mengenai hubungan ini. Dia sudah punya harapan bahwa oke, nanti kita akan menikah, kita akan tinggal di mana, kerjaan kita gimana, bla 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 dan sebagainya. Jadi di sini ada banyak harapan, dan dia berharap bahwa semakin dia mengenal kamu, semakin dia akan berkomitmen dengan kamu, dia akan menemukan selain kebahagiaan juga kedamaian hati, pendewasaan, kestabilan dan sebagainya di sini. Ini juga berkaitan dengan healing ya, yang mana dia merasa bahwa kalau sebelumnya dia ini pesimis dengan cinta, pada akhirnya dia menyadari bahwa jatuh cinta bisa sangat menyenangkan. Tapi tentu saja selain hal-hal menyenangkan, dia akan melihat bahwa ya cinta juga pasti akan ketiban masalah lah. Ada ujian-ujiannya, tapi dia ngerasa bahwa ketika dia bersama dengan kamu, dia akan baik-baik saja, dia akan damai-damai saja. Walaupun ada momen ketika kamunya jadi dingin, kamunya marah, atau saling lagi mendiamkan, tapi akan ada titik di mana kamu dan dia akan saling memaafkan, belajar dari masalah yang terjadi, kayak gitu. Jadi dia nggak maulah anti ribut-ribut klub gitu. Ya, dan di sini adalah perpaduan energi kamu dan dia. Kalau yang di sini adalah di awal-awal masa jadian ya, di sini dia antara kamu dan dia emang udah saling ada keterikatan, ada rasa klik yang bahkan kamu sendiri nggak ngerti ini rasanya tuh apa. Ini apa sih? Kenapa aku bisa yakin bahwa dengan dia aku akan bahagia walaupun tanpa ekspektasi untuk segera menikah atau gimana. Tapi kamu yakin bahwa dengan dialah hati kamu akan berlabuh, dengan dialah kamu akan menua dalam bahagia bersama dengan dia gitu. Dan di sini mengenai penyatuan ya, selain sebagai pasangan, ada rasa hangat yang kamu rasa, kamu bisa sharing mengenai apapun sama dia. Kamu bisa menceritakan hal-hal yang mungkin kamu selama ini rahasiakan dan gak kamu ceritakan ke orang lain. Kamu bisa nyaman cerita sama dia. Dan di sini juga kamu bisa menunjukkan ke dia hal-hal terburuknya kamu. Jadi mungkin kamu di sini sama dia bisa menertawakan hal-hal bodoh dan lucu yang kamu lakukan bersama dengan dia. Jadi di sini selain menunjukkan kamu yang manis, kamu bisa dengan santai menunjukkan kamu yang ya sebagai manusia pasti adalah sisi-sisi jeleknya, sisi-sisi nggak jelasnya gitu ya. Dan dia aku lihat bisa menerima itu semua. Dan begitu juga dengan kamu bisa menerima sisi buruknya dia, sisi nggak jelasnya dia dan sebagainya. Itu sih di sini. Yang mana ini semakin membuat hubungan kamu dan dia makin berwarna. Dan di sini kamu bisa melihat ada kibasan sayap dari angel yang menandakan bahwa emang sejak awal hubungan kamu dan dia ini sudah direstui oleh semesta. Makanya di sini jodoh ya. Kemudian di sini akhirnya kamu dan dia menyadari semakin dalam obrolannya, semakin menuju kepada komitmen yang lebih serius, menyadari bahwa cinta aja gak cukup untuk membangun hubungan ini.
Maka di sini ada perjuangan dari kamu dan dia untuk menstabilkan keuangan bersama. Dalam artian kamu memperjuangkan kestabilan kamu, dia memperjuangkan kestabilan dia, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan ya di sini. Atau kalau misalnya di sini kamu masih kuliah ya gimana caranya untuk menyelesaikan kuliah dengan baik, kerja dulu, punya tabungan dulu, setelah itu baru memulai sebuah pernikahan yang pondasinya jauh lebih kuat jika memang di sini sudah ada kesiapan mental, ada cinta yang saling diperjuangkan antara kamu dan dia, restu orang tua, dan juga tentu saja tidak menutup mata keuangan juga penting untuk kestabilan pernikahan kamu dan dia gitu ya di sini. Begitu yang bisa aku lihat mengenai kamu dan dia. Dan di sini aku akan lihat beberapa hal lainnya yang bisa kamu usahakan atau mungkin pesan buat kamu dan dia. Ada forgiving and learning di sini. Jadi di sini mengenai entah kamu, entah dia, entah kamu dan dia, kalau memang ada hal-hal di masa lalu yang masih menyakiti hati kamu, masih ada dendam atau apapun lah trauma yang tersisa di hati kamu, entah mengenai mantan kamu atau mungkin keluarga kamu, siapapun itu, maafkan. Atau mungkin juga bahkan diri kamu yang mungkin kamu rasa di masa lalu pernah melakukan sebuah kesalahan fatal atau mungkin hal-hal bodoh yang kamu sesali sekarang, maafkan diri kamu. Jangan sampai rasa menyesal yang kamu rasakan ini membuat kamu jadi sulit melangkah, jadi pesimis mengenai cinta, pesimis untuk menemukan jodoh terbaik buat kamu. Jadi tolong maafkan diri kamu, karena bagaimanapun juga kamu pasti berproses kan. Kamu pasti nggak mau terjebak di kesalahan yang lalu, kamu pasti belajar menjadi lebih baik. Maka ya coba dimaafkan diri kamu. Ya mungkin di sini agak berat atau kamu butuh waktu untuk memaafkan diri kamu, nggak apa-apa. Yang penting ada usaha dari kamu untuk memaafkan diri kamu dan siapapun itu yang pernah menyakiti hati kamu. Dan jika ini berhubungan dengan kisah cinta kamu ya walaupun di sini kamu dan dia tipe yang sama-sama menikmati aja hubungan ini, tetap adalah kalau misalnya momen dimana dia ini menyakiti kamu baik sengaja maupun tidak sengaja, coba dimaafkan dan belajar dari semua hal yang menjadi tantangan atau ujian di hubungan kamu dan dia, kayak gitu. Karena dengan kamu memaafkan, kamu melepas segala energi negatif dan kamu punya potensi untuk menarik lebih banyak energi positif di hubungan kamu bersama dengan dia. Ada chemistry di sini ya, udah jelas ya. Ketika kartu awalnya aja udah Two of Cups, emang dari awal tuh udah ada chemistry antara kamu dan dia. Walaupun kamu ngerasa dia ini seperti terlalu mengada-ngada untuk digapai, tapi pada akhirnya setelah semakin dekat atau kenal langsung, ada rasa chemistry atau mungkin di sini ketertarikan yang kamu bahkan nggak ngerti ini apa sih, ini rasanya apa sih, kok nggak pernah aku rasakan di hubungan cintaku sebelumnya, kayak gitu. Jadi ada gaya tarik menarik yang kuat banget seperti magnet di hubungan kamu ini, kayak gitu sih ya. Jadi kamu nikmatin aja, karena nggak semua pasangan itu punya kesempatan atau diberkahi dengan chemistry yang sekuat itu sejak awal. Dan ketika kamu merasakannya, ya bersyukurlah gitu. Dan semoga memang dia ini adalah jodoh terbaik buat kamu. Kemudian di sini ada stay optimistic about your love story. Ya positive thinking mengenai hubungan kamu. Apapun nanti yang akan datang di hubungan kamu, bahagia-bahagianya, ujian-ujiannya, tetap optimis. Karena di sini selama kamunya berjuang, dianya berjuang, kamu mengerti tujuannya apa dan kamu melihat prosesnya, kamu ngerti gitu loh, kamu berproses, dia berproses, ada hasilnya ya, stay optimis aja. Dan kalaupun di sini mungkin jalannya pelan-pelan, ya optimis aja, karena setiap pasangan pasti punya timingnya. Dan aku yakin kamu dan dia akan dibersamakan di waktu yang paling tepat. Kamunya siap, dianya siap, begitu. Dan di sini nikmatin aja segala sisi romantis, keromantisan yang akan kamu nikmati bersama dengan dia. Begitu ya. Kemudian di sini ada beberapa kartu lagi. Kalau di sini bisa jadi adalah kata hati terdalamnya kamu dan kata hati terdalamnya dia. Di sini ada open your heart, let me in. Ya, di sini bisa kamu, bisa dia, nanti akan ada momen dimana awalnya ini ada rasa curiga atau bukan curiga sih, kayak dia bakal nerima aku nggak ya? Aduh, aku bisa nggak ya membuat dia jatuh cinta sama aku gitu loh. Jadi ada rasa penasaran, bertanya-tanya apakah aku nih pantas buat dia, apakah dia bisa menerima cintaku, apakah dia akan membuka hatinya buat aku, kayak gitu. Ini bisa kamu atau dia ya. Kan aku taruh di sini. Dan di sini ada thank you for your love.
Terima kasih untuk cinta yang kamu berikan, kesabaran kamu, kebaikan hati kamu. Karena di sini walaupun kamu dan dia sama-sama playful ya, sama-sama happy-happy aja mengenai hubungan ini, pada akhirnya kamu dan dia mengerti bahwa di hubungan itu yang paling penting gak hanya mengenai cinta. Pada akhirnya semakin kenal, semakin menuju komitmen, cinta penting tetapi hal lain juga penting. Kesabaran untuk menghadapi ujian yang datang, kesabaran menghadapi keluarga masing-masing, kesabaran menghadapi masing-masing, dia menghadapi kamu, kamu menghadapi dia, dan sebagainya. Juga mengenai kebaikan hati ya. Karena yang namanya jatuh cinta, ya cinta aja itu manis, tapi kadang kebaikan hati akan membuat cinta ini semakin bisa bertahan lama, bertumbuh dengan indah, berbahagia hingga menua, saling toleransi, saling menjaga, saling menghormati, dan saling mendukung untuk tujuan bersama dan impian masing-masing, impian kamu, impian dia, kayak gitu. Dan juga kebaikan hati untuk bisa memaafkan. Ya bagaimanapun juga manusia pasti pernah ada salah. Mungkin kamu nanti secara nggak sengaja menyakiti dia secara nggak sengaja menyakiti kamu, ya maaf itu penting. Begitunya di sini antara kamu dan dia. Dan ya itu yang bisa aku lihat, ini sesi pertama. Aku akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai sifat dan karakter dia, dan juga hal-hal apa yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan ini semakin indah ke depannya. Oke, kita akan lihat bareng-bareng bagaimana sifat dan karakter dari jodoh kamu. Kita mulai ya. Ada The Empress. Nah, ini kartunya sama dengan kartu kamu yang di awal tadi ya, The Empress. Jadi di sini dia emang orang yang sangat menghargai keindahan, kecantikan, wibawa, sesuatu yang tampak, dan juga sesuatu yang keluar dari pancaran inner beauty seseorang. Ketika kamu bicara, dari binar mata kamu, dari sorot mata kamu akan kelihatan kamu tuh pinter apa enggak, kamu tuh baik hati apa enggak, kamu tulus apa enggak. Dia bisa menangkap itu. Dan di sini dia akan menghargai kalau kamu itu bisa mengusahakan untuk tampil sesuai dengan kondisi. Paham nggak? Jadi gini, kalau di sini kamu dan dia lagi santai, lagi berdua aja, ya kamu bisa santai lah, pakai baju yang santai, ngobrolnya santai. Tapi ketika nanti ada momen ketika dia akan mengenalkan kamu ke keluarganya, ke ayah ibunya, atau mungkin dia akan membawa kamu ke kondangan atau acara formal bertemu teman-temannya, dia berharap bahwa kamu itu bisa menampilkan sesuatu yang spesial ya. Kamu mungkin kalau kamu di sini perempuan, kamu dandan, pakai baju yang sopan, pakai baju yang sesuai dengan kondisinya lah ya di sini. Dan dia akan sangat menghargai segala upaya kamu untuk kamu tampil dengan baik ya. Yang mana dia akan sangat bangga mengenalkan kamu ke keluarganya, ke teman-temannya, kayak gitu. Tapi di sini nggak perlu yang berlebihan lah ya, sesuai dengan gayanya kamu, sesuai dengan apa yang bisa kamu lakukan untuk tampil indah, cantik, ganteng di depan dia. Dan lebih dari itu semua, di Empress juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan abundance, rezeki yang banyak. Jadi di sini dia akan berusaha bahwa rezeki nggak bisa datang gitu aja, tapi harus dia jemput, harus dia upayakan, harus dia usahakan. Maka di sini dia adalah pekerja keras yang ingin supaya dia berbahagia, pasangan dia berbahagia, keluarga dia berbahagia, orang yang dia sayang berbahagia. Maka di sini dia akan mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan rezeki, dan rezeki nggak hanya mengenai uang ya, sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, kecerdasan, itu juga rezeki yang banyak. Maka dia mengusahakan itu semua kayak gitu. Dan di sini The Empress juga bisa mengartikan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, punya anak dan sebagainya. Jadi di sini dia udah punya impian sih untuk nanti kalau aku udah menikah, aku pingin deh punya anak kayak gitu. Lalu di sini ada transformation ya, mengenai transition, mengenai kebebasan. Kalau di sini dia ini adalah orang yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang-orang baru. Nanti kamu akan melihatlah bagaimana dia bisa sangat gampang untuk berbaur dengan teman-teman kamu, berbaur dengan keluarga kamu, ngobrol ini dan itu. Kamu juga bisa melihat dia ini cerdas ya, cerdas dalam artian ketika dia ngobrol sama kamu gaya bicaranya begini, ketika dia ngobrol dengan orang tua kamu dia gaya bicaranya berubah, lebih dewasa, lebih sopan kayak gitu. Kamu akan bisa melihat segala transisi atau perubahannya dia ini. Kemudian di sini mengenai sesuatu yang berubah dari yang buruk menjadi yang baru, dalam artian gini, yang namanya orang pasti punya masa lalu, dan gak semua masa lalu itu menyenangkan. Begitupun juga dengan dia, dari hal-hal yang sudah pernah dia lalui di masa lalunya, entah di masa anak-anak, atau masa remaja, atau mungkin di masa
mudanya dia, kalau misalnya ada hal-hal yang pernah menjadi traumanya dia, atau dia merasa dia pernah melakukan kesalahan, dia ingin berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Karena dia merasa bahwa sepahit apapun hidup dia sebelumnya, dia berhak untuk sesuatu yang bahagia hari ini dan ke depannya. Terutama kalau ini bersangkutan dengan kamu, yang dia harapkan bisa menjadi bagian dari masa depannya. Kayak gitu di sini ya. Dan di sini sangat mungkinnya juga kalau misalnya kamu punya impian, punya harapan mengenai apapun itu ya, pekerjaan atau mungkin pendidikan, dia akan mendukung kamu. Atau kamu punya hobi apa, dia akan mendukung kamu. Dia akan membebaskan kamu untuk jadilah diri kamu yang terbaik gitu. Dia akan mendukung kamu selama apapun itu yang baik, yang baik-baik dan yang gak menyakiti kamu ya, dia akan mendukung kamu. Begitu. Dan dia juga berharap sih di sini kamu bisa mengerti kalau memang dia punya masa lalu yang agak suram, entah keluarganya broken home atau apapun itu. Dia berharap kamu ngasih kesempatan ke dia untuk membuktikan dia bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Ada Four of Wands di sini mengenai kenyamanan, community. Di sini bisa aku katakan dia ini orang yang sudah sangat nyaman dengan hidupnya. Dia sudah sangat nyaman apapun yang sudah dia hasilkan sekarang, berapapun gaji dia, apapun jabatan dia, ataupun seperti apapun bisnisnya, dia selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki di sini. Dia merasa bahwa hidup itu emang harus dinikmatin. Makanya di sini dia cocok sama kamu karena kamu juga tipe orang yang bersyukur dan ya sudah nikmatin apa yang bisa kita nikmati sekarang. Dan di sini juga mengenai komunitas ya, sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian. Komunitas di sini lebih kepada gini. Dia di sini sangat mungkin punya teman yang banyak. Bagi dia punya banyak teman berarti membuka kesempatan ke dia untuk juga punya rezeki yang banyak. Karena bisa aja dia dapat proyek atau dapat pekerjaan atau mengembangkan bisnisnya dari pertemanan dia yang banyak kayak gitu. Jadi kamu jangan kaget kalau tiba-tiba teman kamu banyak banget ya gitu. Ya ini salah satu usaha dia. Emang begitu tipe orangnya. Semakin banyak temannya dia semakin bahagia. Dan ya jika ini berhubungan dengan pernikahan, tujuan kamu dan dia ingin memastikan bahwa dia dan kamu benar-benar siap untuk menikah. Jadi nggak cuma modal cinta doang, tapi juga banyak yang harus disiapkan. Ya, cinta iya, finansial iya, restu keluarga iya, kesiapan mental, kesiapan batin, dan banyak lagi. Dia ingin memastikan itu semua beres, baru kemudian dia akan mengajukan diri untuk menikah bersama dengan kamu. Kemudian di sini ada strength ya, mengenai kekuatan. Kalau di sini ya kekuatan, mengenai keteguhan hati untuk menggapai segala impian dia. Dia ini orangnya tangguh banget. Seberat apapun masalah atau ujian yang datang ke hidupnya dia berusaha gimana caranya dia bangkit lagi, dia berjuang lagi. Dan juga di sini kekuatan di sini nggak melulu mengenai fisik ya. Ini adalah kekuatan hati, kekuatan mental yang bagaimana ketika dia dihajar oleh ujian, oleh masalah, gimana caranya dia tetap yakin bahwa oke, sekarang aku dihajar masalah dan dapat ujian, mungkin dia akan menangis, kecewa dan sebagainya, tapi dia akan bangkit lagi karena sekuat itu dia. Dan di sini dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Jadi meskipun di sini orangnya katakanlah dia agak keras ya, dalam artian mungkin secara raut wajah dia agak keras, agak-agak angker gitu ya, kayak guru killer, tapi hatinya tuh lembut banget dan dia akan mengucapkan kata-kata yang baik ke kamu, kata-kata yang lembut ke kamu walaupun kamu moodnya lagi jelek. Dia akan sabarlah menghadapi kamu gitu. Dan dia juga sabar menghadapi orang-orang yang dia sayang. Karena bagi dia punya power atau punya kekuatan bukan berarti harus sok-sokan ngerasa lebih jago, tapi gimana caranya dia menjadi orang yang bisa menyamankan orang-orang di sekitar dia tanpa dia harus marah-marah, teriak-teriak gitu ya. Ada The Hangman di sini mengenai kesabaran, perspektif ya baru juga dibahas. Jadi emang dia nih sabar ya, sabar menghadapi kamu, sabar menghadapi ujian yang datang, sabar menghadapi apapun itu yang ya dia sadar bahwa namanya hidup pasti akan ada happy-happynya. Ya pasti juga akan ada ujiannya, dan ketika ujian itu datang dia akan sangat bersabar. The Hangman ini adalah orang yang bisa melihat banyak hal dari sudut pandang yang luas ya, dalam artian dia di sini sangat mungkinnya nggak judgmental. Ketika ada masalah datang dia ingin menyelami kenapa masalahnya terjadi, apakah ada faktor saya atau saya yang lalai, saya yang salah atau gimana kayak gitu. Jadi di sini dia butuh waktu untuk mencerna itu semua
dan dia akan bersabar untuk menghadapi itu ya. Jadi di sini aminin aja kalau nanti kamu punya pasangan yang sabar menghadapi kamu. Tapi jangan karena dia ini sabar, kamunya jadi kurang ajar atau kamunya jadi ngelunjak. Karena sesabar-sabarnya orang kalau misalnya diperlakukan dengan seperti itu ya dia juga pasti habislah kesabarannya. Tapi di sini intinya adalah dia akan bisa bersabar menghadapi kamu yang mungkin di satu waktu mood kamu ambyar, kamunya lagi ada masalah, kamunya lagi sebel gitu, dia akan sabar menghadapi kamu. Cuma ya itu, kamunya juga harus tahu diri bahwa setiap orang punya sabar yang banyak tapi juga ada batasnya lah. Termasuk juga pasangan kamu. Kemudian aku akan lihat di sini, Aku akan lihat di sini hal-hal apa aja yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan kamu dan dia semakin indah ke depannya. Ada The Emperor di sini. Di sini mengenai tanggung jawab, rasa untuk menjadi pemimpin, kekuatan, ketangguhan menghadapi segala cobaan. Jadi di sini akan ada masanya kamu harus mengalah. Dalam artian di sini sangat mungkinnya kamu dan dia ini sama-sama kuat ya karakternya. Kamunya kuat, dianya kuat. Nanti pada saat dia lagi di atas, dalam artian dia lagi pingin mengontrol ya kamunya harus ngalah. Di saat kamunya lagi di atas pingin mengontrol ini itu ya dianya harus bersabar menghadapi kamu. Jadi di sini harus seimbang lah, jangan sampai ketika ada masalah dua-duanya sama-sama emosi, dua-duanya meledak gitu. Ya walaupun di sini kemungkinan besarnya dia pihak yang bersabar, tapi juga seperti kukatakan tadi, kesabaran ada batasnya. Lebih dari itu semua, kartu The Emperor juga menceritakan mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab di sini macam-macam ya. Kamu tanggung jawab kamu nanti sebagai istri atau tanggung jawab kamu sebagai suami harus tahu. Tanggung jawab kamu juga nanti sebagai anak, tanggung jawab kamu sebagai orang tua, tanggung jawab kamu di kantor dan sebagainya. Dan di sini aku lihat sih antara kamu dan dia harus sama-sama. Kalau sama-sama lagi naik egonya, harus ada pihak lah yang mengalah. Jangan dua-duanya sama-sama naik egonya, karena nggak bakal ketemu jalan keluarnya kalau kayak begitu ya. Kemudian di sini ada justice mengenai keseimbangan, keadilan, kejujuran. Kalau di sini gini, entah kamu atau dia atau kalian berdua harus sama-sama menjunjung tinggi komitmen. Apalagi kalau nanti sudah sampai ke pernikahan, karena bagaimanapun juga jaga kepercayaan masing-masing. Jangan mudah tergoda dengan orang lain yang mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih banyak uangnya, lebih gimana, lebih perhatian. Jangan mudah tergoda, karena bagaimanapun juga yang namanya hubungan, komitmen itu penting, kesetiaan itu penting, saling menjaga kepercayaan itu penting. Dan juga di sini penting juga untuk saling berjuang di sini. Saling memperjuangkan apapun itu yang bisa diperjuangkan ya, mengenai apa yang menjadi tujuan kamu dan dia di sini. Jadi jangan sampai ada satu pihak berjuang sendirian sementara satu pihak santai-santai, leyeh-leyeh, malas-malesan gitu. Jadi harus ada keseimbangannya. Dan yang lebih penting lagi adalah kepercayaan. Jaga kepercayaan masing-masing. Jangan sampai hubungan ini rusak karena satu pihak tidak bisa menjaga komitmen untuk setia dan menjaga. Lalu di sini ada The Chariot. Sama sih di sini kartunya Arkana Mayor semua ya. Kalau di sini emang sama sih seperti tadi, butuh perjuangan di hubungan ini. Ya pastilah pingin bahagia, menginginkan yang terbaik-terbaiknya, tapi pasti nanti akan ada masalah yang datang. Dan juga di sini kalau ingin membawa kereta perang ini menuju peperangan ya, menuju realita pernikahan, maka dua-duanya harus berjuang. Walaupun mungkin di sini kamu dan dia punya sifat yang berbeda, karakter yang beda, dibesarkan orang tua dengan cara yang berbeda, mungkin juga background keluarnya beda, tapi ketika tujuannya sama ya udah, ayo jalan bareng, ayo diperjuangkan bareng kayak gitu. Karena sangat mungkin ketika kartu The Chariot ini keluar, ini juga bisa bercerita mengenai kesuksesan hubungan kamu dan dia. Tapi memang harus diusahakan, tidak ada hubungan bahagia yang datang tiba-tiba gitu aja ya. Lalu di sini ada Four of Pentacles. Ini menjadi satu tanda ya, entah kamu atau dia di sini kalau emang ada hal-hal yang ingin dibicarakan, hal-hal yang dirasa mengganjal, maka ceritakan ke dia. Misalnya, iya sayang, aku tuh kecewa karena kamu kemarin begini gitu. Jadi di saat mood kamu udah bener, di waktu yang tepat ya, di saat mood dia juga lagi bener, kamu utarakan aja semua hal yang kamu rasa mengganjal. Terus misalnya, iya kemarin aku marah sama kamu karena begini-begini. Tapi juga jangan lupa untuk ngasih apresiasi. Dalam artian ketika kamu merasa ada energi negatif mengenai dia atau hubungan ini, bicarakan ke dia. Jangan sampai kamu berniat
aku pendam aja deh karena aku nggak pingin berantem, aku pendam aja deh supaya hubungan ini tetap indah. Nggak bisa kayak gitu, karena kalau kamu terus-terusan memendam emosi kamu bisa meledak suatu waktu emosi negatifnya, dan ini akan bisa berdampak besar ke hubungan kamu ya. Jadi coba dicicil nih apa yang lagi mengganjal hati kamu sekarang, dicicil aja. Dia juga harus belajar untuk bisa mengerti bahwa kamu itu punya banyak emosi positif ya, yang mana kamu playfulness, tapi kamu juga punya emosi negatif. Jadi salurkan aja. Dan jika ada suatu hal yang sebaliknya, yang mana dia ini memperlakukan kamu dengan baik, dia mengusahakan apapun buat kamu, jangan lupa kasih apresiasi, jangan lupa berterima kasih atas segala perjuangan yang sudah dia lakukan ke kamu, kebaikan hatinya, kesabarannya menghadapi kamu, kayak gitu ya di sini. Begitu. Lalu di sini ada Seven of Pentacles. Ini sama mengenai kesabaran juga. Jadi kamu dan dia harus sama-sama saling bisa bersabar menghadapi masing-masing, menghadapi dunia, menghadapi keluarga, menghadapi tetangga barangkali, dan menghadapi masing-masing. Di sini kamu dan dia akan sama-sama saling belajar untuk menerima baik-baiknya dia, bertoleransi kepada segala keburukannya, atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaannya dia yang aneh dan ajaib. Nah, kamu bisa menerima itu semua nggak? Begitu juga sebaliknya, dia bisa nggak menerima segala keanehan dan keajaiban kamu. Begitu. Dan di sini juga kamu diminta untuk percaya pada proses, bahwa ketika ini bercerita mengenai cinta, ya harus ada usahanya. Pelan-pelan menanam sebuah bibit cinta, lama-lama bertumbuh. Juga kalau ini bisa berhubungan dengan keuangan, nggak ada orang yang tiba-tiba kaya ya, mungkin kecuali dia dapat warisan gitu ya, atau mungkin nemu tambang emas di belakang rumahnya. Tapi kalau ini berhubungan dengan pernikahan kamu ke depannya, ya pelan-pelan lah. Namanya keuangan diusahakan bareng-bareng, diusahakan sedikit-sedikit, nabung, investasi, lama-lama akan kelihatan hasilnya, akan kamu rasakan buah manis bersama dengan dia. Dan nikmati segala perjalanan cinta kamu bersama dengan dia, karena pada akhirnya yang bisa menikmati buah manis dari segala usaha kamu ya kamu dan dia gitu. Jadi selamat menikmati hubungan ini bersama dengan jodoh kamu. Oke, buat teman-teman Scorpio di sini, itu yang bisa aku lihat mengenai hubungan kamu dan jodoh kamu. Semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.